Apa jadinya jika sedang syuting film zombie yang datang zombie beneran nih? Seperti film berjudul One Cut of the Dead ini. Film yang disutradari oleh Shinichiro Ueda ini bercerita tentang kru film yang ingin syuting film bertemakan zombie di suatu bangunan yang terbengkalai. Namun, proses syuting berjalan kurang lancar dikarenakan para aktor dan aktris kurang bisa menjiwai ekspresi ketakutan akan zombie. Tak lama kemudian, zombie asli datang menyerang mereka, dan situasi pun seketika mencegangkan. Seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus. Film ini diawali dengan Aika yang sedang beradu akting dengan lawan mainnya, Kamiya. Aika terlihat memegang kampak yang mengarah ke arah Kamiya. Aika ketakutan karena zombie itu terus mendekat lalu menggigitnya. Setelah adegan itu selesai, sang sutradara menghampiri Aika dan marah-marah nih guys, karena aktingnya tidak maksimal. Sudah 42 kali percobaan, tapi semuanya tidak maksimal, tidak menjiwai, terlihat tidak nyata. Melihat Aika yang sedang dimarahi, Kamiya berusaha meredakan sang sutradara. Namun malah dia juga yang kena marah, ditabok pula ya kan? Orang tata rias yang melihat mereka ribut langsung memisahkannya dan menyuruh untuk beristirahat selama 30 menit. Setelah itu, para pemain naik ke atas untuk beristirahat. Ketika mereka sedang berbincang, lewatlah si Hiroshi. Mimin sebutnya Hiroshi ya guys. Sambil membawa ember, ketika ia ditanya oleh penata rias mau kemana, ia menjawab, ia mau naburin darah di atap gedung ini. Katanya suruh sutradara. Sang penata rias udah mulai jengkel kepada sutradara karena udah keterlaluan nih. Suasana makin sepi kan. Lalu si penata rias bercerita kepada dua aktor tersebut bahwa dulunya tempat ini dijadikan tentara Jepang untuk menghidupkan orang yang mati nih guys. Kamiya dan Aika yang mendengar cerita tersebut langsung ketakutan, tapi sang penata rias menambahkan bahwa cerita itu hanyalah gosip. Seketika suasana garing nih guys. Lalu terdengar suara seperti menabrak pintu yang membuat ketiga orang tersebut kaget nih. Tak lama kemudian suasana garing lagi. Kamiya mengambil inisiatif untuk mengalihkan pembicaraan biar gak menegangkan. Lalu dia menanyakan hobi kepada sang penata rias. Penata rias menjawab bahwa dia saat ini sedang mempelajari pertahanan diri. Lalu sang penata rias mempraktekkannya dan membuat mereka berdua kagum nih. Tapi habis itu garing lagi. Setelah itu, Hiroshi yang udah naburin darah akhirnya balik. Di tengah perjalanan, pas dia mau ngerokok, di belakang ada zombie guys. Lalu dia kaget dan nyangkanya dia memakai riasan. Si zombie kesel kan, disemburlah dia ya kan, lalu digigitlah dia. Yang berempat di dalam tadi mendengar jeritan dan tiba-tiba tangan masuk ke dalam rumah, membuat mereka ketakutan. Awalnya gak percaya itu tangan asli, pas diraba, wah asli nih. Ternyata itu tangan Hiroshi yang buntung karena digigit zombie. Semua tambah ketakutan karena Hiroshi benar-benar mati. Dan datang lagi zombie tadi yang mau gigit Aika nih. Aika langsung mengeluarkan jurusnya. Kalian lihatlah si botak AFK itu. Dari tadi dia diam mulu. Padahal di depannya ada zombie. Zombie itu akhirnya bisa diatasi. Tapi Hiroshi siuman nih guys. Dan minta lengannya kembali. Akhirnya Kamiya melemparkan lengannya keluar. Suasana yang lagi mencengkam
terlihat si sutradara sangat menyukainya bahwa tidak ada lagi kebohongan dan meminta untuk jangan berhenti merekam. Ternyata menaburi darah di atas atap menyebabkan zombie itu datang, dan itu bukan cerita gosip belaka guys. Lalu si botak mau keluar gak jelas nih. Mereka menghalanginya. Dari tadi dia gak jelas guys. Dia nggak ngomong-ngomong. Lalu dia memakai teori terobos keluar, dan akhirnya dia digigit juga. Aduh, beban. Lalu sang sutradara langsung menyusulnya. Suasana makin mencekam nih. Lalu Kamiya mengeluarkan teleponnya untuk mencari sinyal, tapi hasilnya nol. Lalu Aika menanyakan, apakah benar yang disinggung sutradara tadi? Lalu sang penata rias menjelaskan bahwa mencipratkan darah adalah mantra untuk membangkitkan mereka. Lalu sang penata rias mengajak mereka pergi sambil membawa kampak. Tak lama, pintu yang jauh ada yang mengetuk. Lalu dibukalah pintu itu, dan zombie Mang Botak tadi dibawa si sutradara. Sang penata rias dengan gagahnya langsung menebasnya dengan kampak itu. Si sutradara itu malah ngerekam kegirangan, membuat Kamiya kesal lalu memukulnya dengan kayu dari belakang yang membuat dia pingsan. Setelah itu mereka berlari keluar dan masuk ke mobil. Tapi pas mau make, kuncinya ada di tas si Hiroshi tadi nih. Lalu muncullah dia di kaca. Si sutradara udah siuman nih. Malah dibuka pintunya yang membuat pertarungan lebay dimulai. Kameramen yang gak berdosa pun kesenggol dan jatuh. Lalu Aika dikejar sampai lorong. Nah, di lorong tuh dia dikepung, gak bisa kemana-mana. Untungnya ada si Kamiya yang ngebokong dari belakang, lalu membawa si Aika pergi. Aika kakinya terpincang-pincang, seperti terkilir. Pas sampai di rumah tadi, si penata rias melihat kaki si Yujuki kayak digigit. Dia curiga ya kan? Dia langsung barbar, ngambil kampak lalu ngejar-ngejar si Aika. Ada zombie pun dia tendang, ada sutradara pun dia tendang. Aika lari ke atas atap, dan di sana tidak ada jalan lagi. Udah enak mau dibabat, datang si Kamiya yang ngalangin. Malah si penata rias yang dibacok. Si Aika langsung mengeluarkan jurusnya lagi nih guys. Aika tambah ketakutan sama Kamiya, lalu turun lagi ke bawah. Tapi Kamiya ditarik dan jadi zombie. Kamiya yang turun ke bawah, terlihat zombie-zombinya pada kenok karena udah dibabat tadi sama si penata rias. Dia pun bersembunyi di sebuah gudang kecil, dan datanglah zombie, tapi nggak ketahuan nih guys. Lalu Aika keluar lagi dan melihat ada kampak, lalu dia mengambilnya. Terus dia melihat Kamiya mondar-mandir di atas. Si Aika langsung menghampirinya. Pas di atas, si Aika yang belum tahu bahwa si Kamiya udah jadi zombie, terjadilah adegan macam pas syuting tadi nih. Di situ kebetulan ada si sutradara muncul lagi. Dia senang karena aktingnya sudah asli, menjiwai, tapi greget guys. Karena Kamiya yang lama mau memakan si Aika, akhirnya si Aika menebas duluan kepala si Kamiya. Muka si Aika seketika berubah. Lalu sang sutradara marah lagi nih, karena aktornya dibunuh. Lalu si Aika membunuh sang sutradara juga, sampai muncrat-muncrat kemana-mana darahnya. Lalu Aika berjalan ke arah di mana Hiroshi tadi mencipratkan darahnya.
Hey travelers, welcome to Vespoidea Dan channel. film pun selesai. Hopefully, you are always healthy Aku and mikirnya happy. gitu guys. In this Tapi video, I give you ternyata a cool cinematic diperlihatkan lifestyle sebulan recommendation sebelum that's perfect pembuatan for your film movie. tersebut. Don't forget to press the Kayak red film di subscribe balik button film guys. and turn on the bell image. Tapi menurutku ini bagian yang paling serunya guys. Waktu itu Takoyaki Higurashi sedang menyutradarai sebuah film di atas gedung gitu. Tak lama seseorang datang. Ternyata itu temennya. Namanya Shinichiro Kosawa. Dia meminta Takoyaki untuk mengobrol sama produser film. Ia pun mengiyahkannya. Singkat cerita, dia lalu mengobrol dengan produser yang bernama Toshiko Sasahara. Lalu, produser tersebut menawarkan kepada Takoyaki untuk menyutradarai film zombie pada bulan Agustus dan akan ditayangkan secara langsung dari pukul 13.00 sampai 13.30 dan yang paling menantangnya, film itu dilakukan one cut. Takoyaki langsung tidak percaya dia bisa melakukannya. Apalagi ini film pertamanya menyutradarai film zombie. Sebelumnya dia hanya menyutradarai film hiburan, tapi Takoyaki mengambil job tersebut. Di lain waktu, terlihat ibu-ibu sedang menonton tutorial pertahanan diri. Ternyata dia Harumi, istrinya Takoyaki. Lalu lewatlah anaknya bernama Mao, yang terlihat buru-buru karena mau ke lokasi syuting. Harumi langsung menyuruh Takoyaki untuk melihat anaknya kerja. Pas sampai di tempat kerjanya Mao memaksa kepada pemain anak kecil menangisnya tidak boleh pakai tetes mata, melainkan harus natural. Ibu anak itu langsung marah-marah pada Mao. Takoyaki yang melihat kejadian itu langsung menengahinya, lalu meminta maaf kepada Pak sutradaranya. Mao pun pergi. Keesokan harinya, mulailah audisi untuk filmnya. Aktrisnya ada Matsumoto Aika, Kamiya Akira, kamerawannya Hosoda, asisten sutradaranya Hiroshi, teknis suaranya Yamakoe, Kuroka pemeran sutradara, Tata rias Aidamai, dan kru lainnya. Singkat cerita, hari pembuatan film pun dimulai. Para kru menyiapkan semua yang diperlukan. Para pemain melakukan briefing terakhir, menjelaskan kembali bahwa tayangan ini live. Nah, disinilah kekacauan dimulai. Pas lagi briefing, si kru malah ngasih sake. Si kru tidak tahu bahwa ada yang sangat jago minum sake. Akhirnya suruh disimpan lagi. Lalu minuman si botak ketuker dong sama si Hiroshi. Lalu disemburlah si Hiroshi. Tak lama ada kabar buruk nih. Si kru memberitahu bahwa pemeran Tata rias dan pemeran sutradara mengalami kecelakaan. Semua nampak panik karena tayangannya harus mulai 2 jam lagi. Takoyaki langsung ambil inisiatif. Dia mengajukan untuk menjadi pemeran sutradara itu, dan pemeran Tata rias diganti oleh istrinya Harumi. Awalnya suami menolaknya, tapi ya udahlah ya. Itu permintaan dari Mao sang anak. Syuting pun dimulai. Tapi Takoyaki memerankan di luar naskah. Yang lain kebingungan. Menampar pun enggak ada di naskah. Dia di luar kendali dan terlalu menghayati. Nah, pas adegan istirahat itu, Hosoda udah minum sake sebelum acaranya dimulai, yang membuat dia gak sadar alias mabok. Pas mau bagian dia main, malah ketiduran. Takoyaki langsung membawanya. Nah, pas pintu seperti ada yang ngetuk, ternyata itu kagak ada di naskah.
Si kru langsung mengarahkan ke aktor untuk berimprovisasi karena Hosodanya belum siap. Karena sudah waktunya giliran Hosoda, Takoyaki sekuat tenaga membantunya berdiri. Kalian tahu kan, pas disembur itu adalah sake yang membuat si Hiroshi jijik sampai nangis. Hosoda masih kenok aja nih, sampai dibantu 2 orang. Si botak yang kata Mimin tadi macam AFK, ternyata dia sakit perut karena salah meminum tadi pas briefing. Nah, yang meminta dia keluar sebentar ternyata nggak ada di naskah guys. Awalnya udah mau diberhentiin tuh film, tapi berkat si Mao yang mengusul si botak jadi zombie, akhirnya diteruskan. Terlihat si botak nangis ketika lagi berak, mungkin terharu kali ya. Lanjut ke adegan di luar naskah lainnya. Ketika kamera jatuh, itu pun ternyata sama orangnya jatuh. Karena kameramennya pinggangnya lagi sakit, akhirnya diganti sama kameramen 2. Kamiya awalnya marah-marah kepada Takoyaki karena ceritanya udah di luar naskah. Sang istri langsung memarahinya dan nyuruh untuk mematuhi sang suami itu. Karena Harumi udah di luar kendali, ketika melihat kaki Aika seperti digigit, Harumi langsung mengejar Aika. Lagi-lagi itu nggak ada di naskah. Film udah hancur dong. Tapi kru mampu mengatasi semua itu. Yang harusnya Harumi mati sama si Hiroshi, kini diganti dengan Kamiya. Itu pun dengan susah payah. Harus ngebuat Harumi pingsan dulu. Setelah itu, kalian ingat kan adegan pas di gudang ketika Aika bersembunyi terus datang zombie. Ternyata itu bukan zombie, melainkan arahan guys, bahwa nyuruh ngambil kampak di luar. Terus pas mau penutupan, yang ngerencanainnya pakai tripod, tripodnya malah jatuh dong. Awalnya mau nggak ada penutupan, lagi-lagi mau menyarankan untuk membuat tumpukan orang setinggi 4 meter. Lalu menyusun orang setinggi 4 meter, dan filmnya selesai. Mungkin segitu dulu video dari Mimin. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.